Penyidik bidang Pitsus Kejati Sulsel menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran kredit di salah satu bank BUMN di Kota Makassar, periode tahun 2022 hingga ke 2023. 2 tersangka itu, masing-masing perempuan berinisial A dan R, keduanya merupakan calo atau pihak ketiga yang mengambil keuntungan dalam pencairan kredit di bank plat merah tersebut. Penetapan tersangka itu setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Tim kemudian melakukan gelar perkara di hadapan Kajati Sulsel. Dari gelar perkara tersebut, telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan kedua saksi tersebut sebagai tersangka. Selain ditetapkan tersangka, keduanya juga langsung dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kajati Sulsel. Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Makassar, terhitung sejak tanggal 10 hingga 29 Juli tahun 2025. Adapun modus operandi kedua tersangka adalah bahwa dalam kurun waktu November 2022 hingga Desember 2023 ditemukan 139 nasabah yang terindikasi terjadi fraud dalam proses realisasi pencairan kredit. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Sutarmi, mengatakan keduanya sempat melarikan diri dan keduanya sempat dilakukan pencarian hingga dinyatakan daftar pencarian orang atau DPO. Sebelumnya, baik saksi inisial AH maupun saksi inisial ER itu telah dipanggil secara patut oleh penyidik untuk memberikan keterangan, ya. Akan tetapi karena kedua saksi ini tidak kooperatif, maka untuk membuat terang tentang peristiwa pidana di dalam perkara ini, maka penyidik meminta bantuan daripada bidang intelijen, dalam hal ini Kasih 5 yang menangani tentang penangkapan buronan, maka saksi tersebut dinyatakan buronan. Jadi istilahnya saksi buronan. Olehnya itu dilakukanlah pencarian kepada kedua saksi tersebut agar dapat memberikan keterangan, membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Setelah kita mendatangi tempat kediaman kedua saksi, ternyata yang bersangkutan mungkin mengetahui bahwa yang bersangkutan ini sudah dicari oleh pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, maka yang bersangkutan ini tidak ditemukan di tempat kediaman kedua saksi tersebut. Akan tetapi 2 hari setelah kegiatan pencarian tersebut, maka yang bersangkutan menyerahkan diri, ya, menyerahkan diri. Mungkin mereka sudah menyadari tentang perbuatan yang dilakukan, maka mereka menyerahkan diri, dan memang juga kegiatan pencarian sementara dilakukan, ya. Mereka menyerahkan diri, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, itu tadi setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik yakin bahwa 2 alat bukti ini telah terpenuhi, maka yang bersangkutan dari saksi ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.